Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 4B? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah-wabah virus corona ini. Adik-adik kelas 4B yang soleh dan soleha, jangan lupa ya adik-adik selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak, hindari kerumunan. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI dan kita melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin. Kita sekarang membahas sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib. 2. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Yang pertama kita bahas dulu yaitu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib. Kehidupan dakwah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat di Mekah semakin memburuk. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mendapat petunjuk dari Allah untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota Yasrib dengan alasan atau dengan sebab-sebab sebagai berikut. Apa sebab-sebabnya sehingga Nabi hijrah ke kota Yasrib? Yang pertama, ancaman, tekanan, penindasan, bahkan penganiayaan kaum kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad, para sahabat dan masyarakat Mekah yang mengikuti ajaran Islam. Ancaman kaum kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. Sebab yang kedua yaitu jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat Yasrib terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad ditemui 6 orang dari suku Hazraj di sebuah tugu bernama Aqabah yang terletak antara kota Mina dan Mekah. Setelah mendengar ajaran Islam, mereka menyatakan masuk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian datang lagi 12 orang lain yang terdiri dari 2 orang suku Aus dan 10 orang dari suku Hazraj. Pengislaman ke-6 orang yang belum masuk Islam di antara mereka diikuti janji setia untuk mengikuti Islam. Mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Allah SWT, berzina, mencuri, dan akan taat kepada Nabi Muhammad. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan Baitul Aqabah pertama atau Baitun Nisa karena terdapat seorang perempuan dalam rombongan tersebut. Nama perempuan tersebut adalah Afra binti Abid bin Salabah. Setelah menyatakan keislamannya, ke-12 orang tersebut kemudian kembali ke Madinah. Kepulangan mereka disertai oleh Mus'ab bin Umair yang ditugaskan Nabi Muhammad untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Pada tahun ke-13 setelah kenabian yang juga pada musim haji datang lagi rombongan dari Yasrib yang jumlahnya lebih besar dari yang pertama. Selanjutnya seorang wakil rombongan yang bernama Al-Barra bil Ma'rur memegang tangan Nabi Muhammad dengan berkata, "Wahai Rasulullah, yang mengutus engkau dengan benar, kami akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka baiatlah kami wahai Rasulullah, demi Allah kami adalah orang-orang yang mahir berperang dan mengepung musuh." Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, yaitu pembahasan kedua. Melihat kaum muslimin hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy menjadi gusar. Gusar itu marah, besar atau murka dan sebagainya. Sehingga mereka meningkatkan tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan Umar bin Khattab untuk berangkat ke Yasrib. Kaum Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk memberikan reaksi atas rencana hijrah Nabi Muhammad. Dalam pertemuan tersebut, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad agar dapat menghentikan dakwah dan bertambahnya umat Islam. Kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi agar tidak bisa lolos dari kaum kafir Quraisy. Pada malam pengepungan Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib 2 hal. Apa saja? Yang pertama, agar Ali bin Abi Thalib berbaring di tempat tidur
di tempat tidurnya Nabi. Yang kedua, agar Ali bin Abi Thalib menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Rasulullah untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian Rasulullah keluar rumah tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy dan pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar sudah menyiapkan 2 kendaraan untuk perjalanan hijrah. Abu Bakar meminta Abdullah bin Uraikid Al-Laisi untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. Keesokan harinya kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam, mereka mengejar Rasulullah di berbagai arah. Rasulullah memilih untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy dengan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah, barang siapa yang dapat menyerahkan Muhammad dan Abu Bakar kepada kami hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Bangkitlah Suraqah bin Ja'syam mengejar dan mencari Nabi Muhammad dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. Setelah Suraqah bin Ja'syam menyusul dan mendapati Nabi Muhammad di perjalanan, Suraqah tidak mampu membunuh Nabi Muhammad dan tersungkur bersama kudanya. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad tidak dendam sedikit pun. Bahkan Nabi Muhammad memaafkan dan menyuruhnya kembali ke Mekah. Pada hari Jumat 24 September 622 Masehi, Nabi Muhammad meninggalkan Kubah di kampung Bani Salim. Nabi Muhammad mengimami sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam. Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Setiap orang di Madinah memohon Nabi Muhammad menjadi tuan rumah bagi tamu yang agung itu. Akan tetapi Nabi Muhammad membiarkan untanya berjalan seraya mengatakan bahwa ia akan tinggal di rumah di mana unta itu berhenti. Keberuntungan jatuh kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Unta Nabi Muhammad berhenti dan berlutut di depan rumahnya, di tanah kosong milik 2 orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Sejak itu Nabi Muhammad tinggal di Madinah serta mengembangkan ajaran Islam di sana. Selanjutnya, kota Yasrib diubah namanya oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Jadi Yasrib sekarang menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Ingatlah adik-adik, kaum muslimin yang melakukan hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW itu disebut kaum muhajirin. Sedangkan masyarakat Madinah yang awalnya namanya kota Yasrib yang menerima Nabi Muhammad SAW disebut kaum Ansor. Cukup ini yang dapat kakak jelaskan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa adik-adik tugasnya dikerjakan. Nanti kakak akan kirim tugasnya.